Bapak izin belum bisa share screen, Pak. Sebentar ya. Iya, Pak. Oke, sudah. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami mengenai modulus aritmatik, grup, ring, dan field. Selanjutnya sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Khairunisa, dengan BP 191151-1008. Yang kedua ada Meli Anggraini dengan BP 191151-1008. Dan yang terakhir ada Salsabila Juleni Indra dengan BP 191151-3002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melia. Kepada Melia dipersilahkan. Bentar, Nak. Tolong salah satu dari kamu, Melia atau Nisa atau Salsa, ketikkan namanya di chat ya. Sudah, silakan dilanjutkan. Mikrofon kamu mute kayaknya. Baik, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aritmatika modular. Aritmatika modular merupakan aritmatika yang paling banyak digunakan dalam kriptografi. Nah, dalam aritmatika modular, domain yang digunakan adalah subset dari bilangan bulat dan bersifat finite atau terbatas. Besarnya domain merupakan bilangan bulat. Setiap bilangan mempunyai inverse pertambahan, dan jika setiap bilangan kecuali 0 mempunyai inverse perkalian, maka struktur aritmatika disebut finite field. Digunakannya aritmatika modular dalam kriptografi adalah karena adanya inverse perkalian, terutama jika struktur berupa field dan domainnya yang bersifat finite. Nah, selanjutnya operator yang paling banyak digunakan dalam aritmatika modular adalah mod. Operator mod jika digunakan pada pembagian bilangan bulat memberikan sisa pembagian sebagai kembaliannya. Contohnya 49 mod 6 memberikan hasil 8 dan sisanya 1, maka 49 mod 6 sama dengan 1. Kecuali kalau angkanya yang di depan lebih kecil daripada modnya, maka hasil mod adalah angka yang di depannya. Contohnya 2 mod 8, maka hasil modnya adalah 2. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Melia atas penjelasannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis modulus aritmatik. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah grup. Suatu sistem matematika yang terdiri dari satu himpunan tak kosong dan satu operasi biner. Yang kedua adalah ring, memiliki operasi biner tambahan yang disebut dengan perkalian atau multiplication. Dan yang terakhir adalah field, himpunan elemen dengan 2 operasi biner yaitu penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya penjelasan lebih rinci mengenai grup akan dijelaskan oleh Salsabila Juleni Indra. Kepada Salsa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan dari grup. Grup adalah suatu grup G dengan operasi biner bintang adalah suatu himpunan dengan struktur aljabar sebagai berikut. Jika A, B elemen G, maka
dalam kurung A bintang B, elemen G disebut dengan closure atau tertutup. Kedua, A bintang dalam kurung B bintang C tutup kurung sama dengan di dalam kurung A bintang B elemen dari A bintang B bintang C disebut juga dengan asosiatif. Selanjutnya terdapat elemen elemen G di mana A bintang E sama dengan sama dengan E bintang A. Untuk setiap A elemen G disebut juga dengan identitas. Selanjutnya untuk setiap A elemen G terdapat B elemen G dengan A bintang B sama dengan E sama dengan B bintang A disebut juga dengan inverse. Untuk komutatif group dinamakan juga abelian group, terdapat satu syarat lagi, yaitu A bintang B sama dengan B bintang A, disebut juga dengan komutatif. Sebagai contoh, pertambahan dengan bilangan bulat adalah abelian group dengan himpunan semua bilangan bulat, operasi biner plus identitas 0 dan negatif A sebagai inverse untuk A. Sebagai contoh, G, plus adalah grup. G sama dengan bilangan bukan negatif 0, 1, 2, 3, 4. A1, A dan B milik G. A plus B juga ada di dalam G. Aksioma pertama terbukti karena A dan B berada pada himpunan G dan jika kita pilih A dan B lalu dijumlahkan hasilnya juga ada dalam G. A2 dalam kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A dalam kurung B plus C. Aksioma 2 terbukti karena jika kita ambil sembarang bilangan A dan B pada G, maka G akan terbukti asosiatif karena dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A dalam kurung B plus C. Selanjutnya A3 identitas 0. A plus 0 sama dengan A dan 0 plus A sama dengan 0. Bilangan identitas yang dapat kita ambil dari G adalah 0, karena A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan 0. Selanjutnya A4. Inverse dari A adalah negatif A untuk setiap A pada G. A plus negatif A sama dengan 0 dan negatif A plus A sama dengan 0. Selanjutnya A5 komputatif A plus B sama dengan B plus A. Aksioma komutatif sendiri juga terbukti karena jika kita ambil bilangan pada G, maka A plus B hasilnya akan sama dengan B plus A. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salsa atas penjelasannya. Selanjutnya, ring akan saya jelaskan sendiri. Suatu ring R dengan operasi pertambahan dan perkalian dan elemen 0 dan 1 adalah suatu himpunan dengan struktur aljabar sebagai berikut. R dengan operasi penjumlahan mempunyai struktur abelian group dengan identitas 0. R dengan operasi perkalian mempunyai struktur abelian monoid dengan identitas 1. Jadi, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, yaitu distributif. Jadi yang dimaksud dengan ring adalah commutative ring with identity. Operasi A dikali B kerap disingkat menjadi AB. Sebagai contoh dari ring adalah aritmatika bilangan bulat dengan pertambahan dan perkalian. Simbol Z digunakan sebagai notasi untuk himpunan semua bilangan bulat, sedangkan simbol N digunakan sebagai notasi untuk himpunan semua bilangan bulat non-negatif. Itu disebut juga bilangan natural. Walaupun N bukan ring, dikarenakan inverse pertambahan tidak berlaku, N dengan prinsip well ordering sangat berguna dalam pembuktian yang membutuhkan prinsip induksi. Next. Sebagai contoh dari ring, himpunan semua matriks N dikali N di atas bilangan real adalah ring terhadap penjumlahan matriks dan perkalian matriks. Suatu ring dikatakan komutatif jika memenuhi aksioma tambahan M4 komutativitas perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A untuk semua A, B dalam R. Ring dari matriks N dikali N di atas tidak komutatif, dikarenakan perkalian matriks tidak komutatif. Selanjutnya, penjelasan mengenai field akan dijelaskan oleh Melia. Pada Melia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang field.
Field adalah himpunan elemen dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian, dan operasi perkalian bersifat distributif terhadap operasi penjumlahan. Field merupakan pengkhususan terhadap struktur aljabar ring. Jadi, suatu field adalah suatu ring di mana R merupakan himpunan kosong dengan operasi perkalian membentuk abelian group. Aritmatika bilangan rasional merupakan contoh dari field. Simbol yang digunakan sebagai notasi untuk himpunan semua bilangan nyata adalah R. Sedangkan simbol yang digunakan sebagai notasi untuk himpunan semua bilangan rasional adalah Q. R dan Q merupakan ring. Selanjutnya, yaitu contoh dari field adalah aritmatika bilangan nyata di mana semua bilangan kecuali 0 memiliki inverse perkalian. Untuk semua A, B, C dalam field diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu A1 sampai dengan A5 merupakan perumpamaan variabel untuk penjumlahan. Yang kedua yaitu M1 sampai dengan M6 merupakan perumpamaan variabel untuk perkalian. Dan yang ketiga yaitu ada M7 merupakan inverse perkalian. Nah, suatu field adalah suatu ring di mana setiap A dalam F kecuali 0 mempunyai inverse perkalian A inverse dengan persamaan A dikali A inverse sama dengan 1. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Melia atas penjelasannya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Next, kelompok yang lain. Izin untuk presentasi, Pak. Ya. Kelompok yang pertama, silahkan matikan lagi kameranya. Terima kasih ya, Melia. Salsa. Iya, Pak. Baik, Pak. Izin Pak, apa udah terlihat sudah screen-nya, Pak? Sudah, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Syafiq Ashraf, Haritsa Yuda Pratama, dan saya sendiri Haris Sufi Fajri akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami, yaitu tentang modular aritmetik yang berfokus kepada grup ring dan field. Untuk penjelasan modular aritmetik akan yang pertama itu tentang modulus akan dijelaskan oleh saudara Haritsa Yuda Pratama. Kepada Haritsa Yuda Pratama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai modulus. A mod n disebut sebagai sisa bagi dari A dibagi n, di mana A adalah integer dan n adalah integer positif. N ini disebut sebagai modulus. Pada setiap integer, A berlaku A sama dengan A per n dikali n ditambah A mod n. Dan contohnya adalah 14 mod 9 sama dengan 5 dan min 23 mod 10 sama dengan 17. Next. Kongruen modulo n. Dua integer A dan B dikatakan kongruen jika A nilai modulo A dan B terhadap n sama. Contohnya, misalnya adalah A mod n sama dengan B mod n. Contohnya 2 mod 4 sama dengan 3, sama dengan 39 mod 4 sama dengan 3. Sehingga dapat ditulis 39 sama dengan 23 mod 4. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Yuda. Selanjutnya untuk penjelasan dari groups akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu kita mengenal pengertian dari grup sendiri. Grup adalah kumpulan objek dengan satu operasi yang dilambangkan dengan dot, bisa operasi tambah maupun kali, dan memenuhi beberapa aksioma. Nah, aksioma yang pertama itu adalah closure, yaitu sifat tertutup. Ini jika A dan B anggota G, maka A dot B atau A dioperasikan dengan B, hasilnya juga anggota G. Selanjutnya untuk sifat asosiatif yaitu di mana A dot dalam kurung B dot C tutup kurung sama dengan buka kurung A dot B tutup kurung dot C. Selanjutnya itu elemen identitas. Terdapat sebuah elemen E anggota G yang memenuhi A dot E sama dengan E dot A sama dengan A untuk semua A di G.
selanjutnya itu elemen inverse, di mana setiap A memiliki pada G memiliki inverse, itu inverse anggota G yang memenuhi A dot A inverse sama dengan A inverse dot A sama dengan E. Selanjutnya yaitu komutatif. Grup yang bersifat komutatif juga disebut dengan abelian group. Nah, untuk abelian group ini memiliki syarat seperti berikut, di mana A dot B sama dengan B dot A untuk semua AB anggota dari R. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari grup sendiri. Di sini kami mengambil contoh yaitu bilangan rasional, di mana untuk bilangan rasional sini memenuhi aksioma-aksioma yang ada pada grup. Yang pertama itu pada closure atau sifat tertutup, misalnya 1/2 dan 1/5 merupakan anggota dari Q. Nah, maka 1/2 ditambah 1/5 sama dengan 7/10. Maka 7/10 juga termasuk termasuk pada bilangan rasional. Selanjutnya untuk sifat asosiatif dapat kita lihat di sini, di mana 1/3 ditambah buka kurung 2/5 ditambah 4/7 tutup kurung sama dengan 1/3 ditambah 2/5 tutup kurung tambah 4/7 sama dengan 137/105, di mana 137 dan per 105 termasuk dalam bilangan rasional. Selanjutnya untuk elemen identitas di sini karena operasinya merupakan operasi adiktif atau pertambahan, maka elemen identitasnya merupakan 0. 1/3 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 1/3 sama dengan 1/3. Ini memenuhi aksioma 3 yaitu elemen identitas. Selanjutnya elemen inverse, kita misalkan di sini memiliki nilai A 2/7, maka inverse dari min A adalah min 2/7 karena kita menggunakan operasi tambah. 2/7 ditambah min 2/7 sama dengan 0, di mana 0 adalah elemen identitas, itu terpenuhi. Selanjutnya Q memenuhi semua aksioma sebagai grup, maka untuk aksioma berikutnya akan memenuhi aksioma abelian group sendiri, yaitu di mana bersifat komutatif. Contohnya 1/7 ditambah 4/5 sama dengan 4/5 ditambah 4/5 ditambah 1/7. Nah, berarti sebuah kumpulan bilangan rasional merupakan grup. Saya kembalikan. Selanjutnya untuk penjelasan ring dan field akan dijelaskan oleh saudara Syafiq. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ring dan field dari modular aritmetik. Pertama, rings itu adalah kumpulan objek R dengan dua operasi yang dilambangkan dengan dot dan tambah. Ini dot dan tambah itu cuma melambangkan, jadi tidak terpatok hanya ini lambangnya, karena itu cuma melambangkan operasi yang ada gitu. Bisa perkalian ataupun penjumlahan ataupun operasi-operasi lainnya. Nah, sebuah kumpulan bilangan ataupun grup itu bisa disebut sebagai rings apabila memenuhi beberapa aksioma. Yang pertama itu sebuah kumpulan objek itu harus memenuhi aksioma sebagai grup, otomatis dia harus memenuhi A1 sampai A5. Nah, artinya R itu adalah sebuah abelian group. Nah, untuk di rings harus dengan operasi penjumlahan gitu. Untuk dotnya adalah operasi penjumlahan. Lalu untuk M1 closure untuk rings, yang pertama itu closure pada perkalian. Seperti di aksioma grup sebelumnya, artinya dia tertutup pada perkalian. Maka misalnya jika A dan B adalah anggota R, maka A dikali B juga merupakan anggota R. Lalu M2-nya asosiatif pada perkalian. Sama seperti grup tadi, jika A dikali dalam kurung B dikali C itu harus sama dengan hasil dari perkalian dalam kurung AB dikali C, di mana semua ABC itu adalah anggota R. Lalu ada sifat distributif, di mana A dikali B ditambah C itu kalau sama dengan AB ditambah AC. Terus ada A tambah B dikali C itu sama dengan AC ditambah BC untuk semua ABC anggota R. Lalu untuk M4, nah M4 ini jika sebuah kumpulan objek tersebut memenuhi M4 maka disebut sebagai commutative rings. Itu aksiomanya adalah komutatif pada perkalian. Sehingga di mana AB sama dengan BA gitu untuk semua AB anggota R. Lalu M5 dan M6 ini adalah aksioma dari yang kita sebut sebagai integral domain gitu. Yang pertama itu identitas perkalian,
Artinya ada elemen 1 di dalam R, di dalam objek tersebut, sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A itu hasilnya sama dengan A untuk semua A di R. Jadi semua anggota R harus memenuhi identitas perkalian. Lalu yang keenam, tidak ada pembagi 0. Artinya jika AB anggota R dan jika A dan B anggota R dan A dikali B sama dengan 0, maka salah satunya A atau B yang merupakan 0. Tidak keduanya 0. Sebagai contoh, kita masih bisa menyambung Q tadi merupakan kumpulan angka rasional dengan kumpulan angka rasional. Di sini kita mengambil operasi penjumlahan dan perkalian karena tadi klusternya itu adalah perkalian gitu. Penjumlahannya berasal dari grup tadi. Nah, dan Q kita ketahui bahwa merupakan sebuah abelian grup gitu. Lalu kita coba pada M1 kursor pada perkalian gitu. Misalnya kita ambil 1/3 dan 1/4, di mana kita tahu bahwa ini sama-sama bilangan rasional. Lalu saat dikali perkalian antara 1/3 dan 1/4, hasilnya adalah 1/12, di mana 1/12 juga merupakan angka rasional. Lalu asosiatif pada perkalian gitu. Dengan hal yang sama, 1/2 dikali dalam kurung 2/4 dikali 2/6 itu sama dengan 1/2 dikali 2/4 dikali dalam kurung dikalikan dengan 2/6, di mana hasilnya adalah 4/24 dan hasilnya juga tentu saja merupakan angka rasional. Lalu ada M3 sifat distributif. Misalnya kita juga mengambil nilai 1/2, 2/3 dan 1/4. Misalnya 1/2 dikali 2/3 ditambah 1/4 itu bakal sama dengan 2/6 ditambah 1/8, hasilnya 11/24 dan juga seterusnya gitu. Dan itu merupakan sama-sama anggota bilangan untuk angka rasional gitu. Nah, karena dia sudah memenuhi syarat dari A1 sampai A5 dan juga M1 sampai M3, maka kita sudah bisa menyebut Q sebagai rings. Lalu ada M4 komutatif pada perkalian. Misalnya 1/2 dikali 3 dan juga 3/4, 1/2 dikali 3/4 itu sama dengan 3/4 dikali 1/2 yang hasilnya 3/12. Dan kita tahu 3/12 adalah bilangan rasional. Karena sudah memenuhi M4, maka 3/12 bilangan rasional. Juga kita ketahui karena sudah memenuhi M4, jadi bisa kita sebut Q itu adalah commutative rings. Lalu ada identitas perkalian dan tidak ada pembagi 0 sebagai syarat menjadi integral domain gitu. Kita ketahui bahwa 1 juga merupakan anggota bilangan rasional gitu. Bisa 1/1 ataupun 1,0 gitu. Nah, misalkan kita punya nilai A itu 3/4. Nah, 3/4 kita kali 1 itu bakal sama dengan 1 dikali 3/4. Dan tentu saja hasilnya merupakan bilangan anggota kelompok Q gitu. Lalu tidak ada pembagi 0. Nah, misalnya A sama dengan 0 dan B itu sama dengan 5/3 gitu. Kalau dikalikan tentu saja hasilnya 0 dan juga sama sepertinya saat B-nya 0 dan A-nya sebuah nilai rasional, maka jika dikalikan maka hasilnya adalah 0 gitu. Nah, karena sudah memenuhi 2 M5 dan M6, maka Q sudah memenuhi syarat sampai kita sebut sebagai integral domain gitu. Lalu yang selanjutnya ada fields. Fields adalah kumpulan objek F sama seperti rings dengan dua operasi yang dilambangkan dengan dot dan atau tambah. Dalam lingkaran itu cuma melambangkan, bisa kita ganti dengan lambang lainnya gitu. Nah, hanya saja tentu saja syarat menjadi field yang pertama adalah F tersebut atau kumpulan bilangan tersebut adalah sebuah integral domain gitu. Integral domain syarat-syaratnya sudah kita ketahui dari materi ring sebelumnya gitu. Pada dasarnya field itu adalah rings yang memenuhi aksioma M7 gitu. Itu adalah inverse perkalian. Nah, untuk setiap anggota F, A anggota F kecuali 0, terdapat elemen A-1 anggota F, sehingga A dikali A-1 itu sama dengan A inverse, A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A, hasilnya 1. Gitu. Nah, sebagai contoh, berbeda tadi kalau misalnya di grup juga terdapat inverse, tapi kan kalau di grup itu inverse penjumlahan. Inverse penjumlahan, misalnya sebuah A, inverse-nya tentu saja min A gitu. Sedangkan kalau di inverse perkalian, misalnya bilangan A, inverse-nya adalah 1/A gitu.
Nah, misalnya kita punya A itu 5/8, maka A inverse itu sama dengan 8/5 gitu. Nah, kita ketahui bahwa 8/5 itu juga anggota dari bilangan rasional. Saat kita kalikan, hasilnya adalah 1 gitu. Jadi, terpenuhi aksioma kita sehingga key tersebut dapat kita anggap sebagai field gitu. Nah, tidak semua anggota bilangan itu merupakan bisa kita sampai field. Misalnya kita ambil contoh, kita punya kumpulan bilangan integer gitu. Nah, untuk integer, inverse perkalian itu inverse perkalian sudah pasti tidak terpenuhi karena inverse dari perkalian integer, misalnya kita punya nilai 3 adalah sepertiga, dan sepertiga bukan termasuk dalam kelompok integer gitu. Jadi tidak semuanya bisa sampai memenuhi syarat atau axioma field gitu. Ada yang terbatas sampai groups, ada juga yang terbatas sampai rings gitu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Syafiq. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Hafiz. Oke, silakan menonaktifkan kembali kamera yang masing-masing. Nah, kamu sudah tahu ya, yang kita pakai itu adalah operasi aritmatika modular. Harkil, unmute mikrofonnya. Tidak mendengar? Oke. Bisa? Ya, 47 mod 5 berapa Harkil? Bisa diulangi, Pak? 47 mod 5 berapa? Dua, Pak. Berapa? 2, Pak. Berikut Miftahul Ihsan. Unmute. Miftahul Ihsan. Iya, Pak. 50 mod 9. Berapa? Sebentar. Lima, Pak. Next, Melia Anggraini. Iya, Pak. Sekarang minus 42 mod 8 berapa kira-kira? 6, Pak. Kenapa 6? Gimana datangnya 6? Karena dia dibagi dulu kan, Pak. Karena Berapa dia minus. perkaliannya? Apa, Pak? Berapa perkaliannya? Tadi 42 ya, Pak. Minus 42 mod 8. Sudah betul 6. Kenapa? Alasannya? Karena dia dibagi dulu kan, Pak. Terus nanti baru ditambah dengan 8, maka hasilnya 6, Pak. Ditambah dengan 8 apanya? Ditambah dengan 8 hasilnya 6. Runutkan. Sisa hasil baginya, Pak. Sisa hasil baginya berapa? Minus 2, Pak. Jadi, kenapa hasilnya 6? Karena dibagi dengan karena ditambah dengan 8 tadi, Pak. Nah, kenapa ditambah dengan 8 itu kenapa alasannya? Karena dia negatif, Pak. Dan 8 itu modnya tadi, Pak.
penjelasannya sudah betul ya, tetapi kurang tepat. Kan Bapak ini ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Nah. Nah, kita akan bahas sebuah hakem basic ya, perkenalan kriptografi. Topik yang bakal kita cover itu adalah modular arithmetic, finite field, basic algorithm, probability, sampai kepada kita targetkan elliptic curve ya. Nah, ini adalah contoh daripada ya operasi modular aritmatik. Nah, umumnya ya. Jadi kalau kelompok kedua banyak memakai bilangan rasional ya, karena sehingga bilangan rasional itu kurang aplikatif kalau kita bawa ke modular aritmatik. Nah, umumnya pada modular aritmatik sebuah bilangan integer n besar yang kita sebut dengan modulus ya. Untuk dua integer a dan b, ya ingat, untuk dua integer a dan b itu akan berlaku persamaan berikut. A sama dengan b mod n. Jika n besar membagi b dikurang a dan b itu adalah kongruen modulo n. Nah, modulo n ini juga ya merupakan sebuah postfix operator daripada sebuah integer yang mengembalikan nilai terkecil non-negatif yang setara dengan argumen modulo n. Contohnya begini. Ya. Nah, tadi ada yang menjawab 6 hasil operasi daripada minus 42 mod 8. Kenapa? Ya. Karena ya anggota himpunan dari n sama dengan 8, ya modulus n besar sama dengan 8, itu anggotanya ya itu kira-kira berapa aja atau apa saja? Denny Nurmailis Kintia. Iya, Pak. Pertanyaan tadi. Apa saja anggota himpunan N sama dengan 8 pada modular aritmatik? Ada 8, Pak. Apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pak. Nah, karena 6 berada di dalam rank dari 0 sampai 7, maka itu adalah hasil ya dari pengoperasian minus 42 mod 8. Nah, tujuannya di sini adalah komputasi di dalam finite set. Ya, ide daripada modular aritmatik ini adalah serupa dengan aritmatika jam. Contohnya bagaimana caranya kita mengkonversikan antara sistematika 24 jam dengan 12 jam berdasarkan sistem ya clock. Kita mulai dengan mendefinisikan himpunan N itu dilukiskan dengan Z ya /NZ. Jadi apapun himpunan nanti, misalnya himpunan A, B, C, ya berarti kalau A ya Z/AZ, kalau B berarti Z/BZ ya. Dari 0 sampai kepada N dikurang 1. Ya, contohnya tadi Denny sudah memberikan ilustrasi jika himpunannya 7 atau 8, maka anggota himpunannya adalah mulai daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, himpunan ini memiliki dua operasi dasar, yaitu penambahan dan perkalian. Contoh di sini, 8 tambah 2 mod 9, 10 mod 9, 1. 13 tambah 20 mod 13, 33 mod 13, 7. 45 tambah 57 mod 16, 102 mod 16, 6. Nah, perkalian, ya. 12 kali 12 mod 9, 144 mod 9, 0. 143 kali 24 mod 17, 3432 mod 17, 15. Dan 3237 dikali 77, contoh mod 34 sama dengan 18249 mod 34, 25. Nah, sekarang Bapak ingin salah seorang daripada kamu untuk nge-share screen daripada layarnya. Gus Airo,
kamu bisa share screen Microsoft Word kamu? Nadia, Gusairo Rivigo Aziora. Ya, Pak. Silakan Anda men-share screen Microsoft Word dari perangkat Anda. Sebentar, Pak. Izin post screen, Pak. Silakan. Microsoft Word. Kamu buka Microsoft Word, lalu kamu share-kan. Udah, Pak. Blank, Microsoft Word. Atau WPS Office, blank, blank. Ctrl N. Sekarang kamu buat sebuah himpunan N sama dengan 9. Berapa anggotanya? Ketik N sama dengan 9. Kendala ya. N sama dengan 9. Bikin aja N sama dengan 9. Berapa anggotanya? Nggak tahu. Ada yang bisa bantu teman kamu berapa? Apa saja anggotanya? 0 sampai 8, Pak. Tuh. Bikin. Oke, Pak. Enter. Tekan tab sekali bikin 0 sampai 8. Dalam kurung, Pak. Tekan enter, lalu tab, ketikkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tab sekali.
Itu kan sudah di bawah ya, tab sekali. Hapus, hapus, hapus. Kamu tahu tombol tab di keyboard kamu di atas caps lock. Nah, udah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dijarakkan sedikit. Coba. Tekan enter. Lakukan hal yang sama tetapi menurun. Lakukan hal yang sama, ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tetapi menurun. Enter. Nah, mana? Tuliskan, enggak pakai tab. Tidak pakai tab. Langsung saja 0, enter 1, enter 2, sampai 8. Coba. Oke, contoh ya, kita lakukan penambahan nih. Ya, 0 tambah 0 mod 9 berapa? Ulang lagi Pak, gimana Pak? Kita lakukan operasi penjumlahan. Ya, 0 ditambah 0. Kamu lihat kan 0 yang mendatar dengan 0 yang menurun? Nah, kamu lihat kan 0 ditambah 0 mod 9 hasilnya berapa? Betul? 0? Betul, Pak. Oke. Nah, kamu lengkapi ya. Kamu lengkapi sampai habis. Berikutnya, silakan di unshare ini kamu, layar kamu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kamu lengkapi, nanti kamu kirimkan. Lalu berikutnya Dina Andrea Putri. Hal yang sama untuk perkalian ya. Coba di share screen dulu. Maaf sebelumnya Pak, saya menggunakan HP Pak. Oke, Patricia Wulandari. Mau pakai PC atau laptop? Maaf Pak, Ulan juga pakai handphone Pak. Next. Lola Amelia. Iya, Pak. Kamu bisa men-share screen-kan Microsoft Word kamu atau WPS Office kamu? Bisa, Pak. Silahkan. Oke, sebentar, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Sedang loading. Udah, Pak. Belum. Coba kamu ulangi lagi.
Oh, udah. Nah, bikin cara yang sama dengan Busairo tetapi perkalian. Cara yang sama dengan Busairo tetapi perkalian. N sama dengan 9. Diperbesar tulisannya dan dikasih jarak ya, Lola ya. Nah, contoh di sini ya. 0 dikali 0, mod 9 berapa? 0, Pak. Oke, tulis. Berarti sudah hampir dipastikan sampai kepada 8 dikali 0, maka hasilnya? 0 juga, Pak. Coba ketikkan. Bagaimana polanya? Berarti baris pertama mendatar dan menurun semuanya? Polanya seperti apa? Nol dikali 1, mod 9, hasilnya 1. Nol, Pak. Nah, 0 dikali 2, mod 9. 0 juga, Pak. Nah, berarti mendatar sampai akhir, hasilnya akan tetap 0. Oke, ya. Menurun lagi. Nah, lagi nih, 1 dikali 1 mod 9. 1 ya, jangan langsung turun. 1 dikali 1 mod 9, berapa? 1 mod 9. Berapa hasilnya? 1, Pak. Oke. Nah, kamu ini ya, kamu selesaikan ya nanti ya. Nah, silakan di answer. Ini kamu, layar kamu. Diselesaikan ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, apakah sudah terlihat share screen Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita kembali mengulas yang pertama nih, grup ya. Jadi ada 4 karakteristik dari sebuah himpunan untuk dikatakan grup dan 1 tambahan ya untuk disebut sebuah grup itu abelian grup. Yang pertama itu adalah penambahan bersifat tertutup. Nah, notasinya kita baca begini. Untuk masing-masing A dan B anggota himpunan daripada N ya. Jika elemen A ditambah elemen B dalam himpunan tersebut, hasil akhirnya akan tetap berada di dalam himpunan ya anggota elemen tersebut. Contohnya kalau kamu nambahin ya 1 tambah 3 ya mod 9, 4 mod 9 ya, hasil akhirnya adalah 4, maka 4 masih merupakan ya anggota himpunan daripada N sama dengan 9. Oke, sederhana. Yang kedua,
Penambahan itu asosiatif, di mana untuk masing-masing A, B, dan C anggota himpunan N, ya, A ditambah B dalam kurung ditambah C, itu hasil akhirnya itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung. Nah, lalu yang ketiga, ya, 0 atau 0 itu adalah identitas penambahan. Untuk setiap A anggota himpunan N, A ditambah 0 itu akan sama dengan 0 ditambah dengan A. Yang keempat, ya, inverse daripada penambahan akan selalu ada, di mana untuk setiap A anggota himpunan daripada N, ya, A ditambah N dikurang A itu akan sama dengan N dikurang A dalam kurung ditambah A, hasil akhirnya adalah 0. Dan jika memenuhi karakteristik yang kelima, yaitu komutatif untuk masing-masing atau untuk setiap A dan B, anggota himpunan N, A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah dengan A. Dan beberapa contoh standar daripada grup adalah, yang pertama, integer, ya, bilangan real ataupun kompleks, ya, dalam operasi tambah, identitasnya adalah 0, ya, 0. Bukan 0, ya, 0. Dan inverse daripada X itu adalah min X, karena X ditambah min X itu adalah 0 atau 0. Yang kedua, non-zero rasional, ya, real atau bilangan kompleks di dalam operasi perkalian, identitasnya adalah 1. Dan inverse daripada X itu adalah X pangkat min 1, karena X dikali X pangkat minus 1 itu adalah 1. Contoh di sini adalah kelompok standar grup. Kita lihat di sini N sama dengan 7. Ya, mulai daripada 1 sampai dengan 6, ya, dan perkalian, di mana penambahan di sini inverse, ya, bahwasanya di saat ditambahkan dengan bilangan aslinya itu akan menghasilkan nilai 0, notasinya sebagai berikut. Dan perkalian, ya, sekumpulan daripada angka yang mana jika dikalikan, ya, akan menghasilkan identitas daripada perkalian 1. Ya, 1 dikali 1, hasil akhirnya adalah 1 mod 7, ya 1. Kalau 2, ya, dikali dengan 4, untuk menghasilkan 8 mod 7, 1. 3 dikali 5, 15 mod 7, ya, sampai dengan 6, ya, bilangan terakhir, 36 mod 7 sama dengan 1. Nah, ini adalah penjelasan secara terdetail, ya, terkait penambahan itu tertutup, maksudnya tertutup, hasil akhirnya berada di dalam anggota himpunan itu. Itu pula dengan asosiatif, ya, tidak perlu pembuktian secara detail di sini, cukup kamu melihat contohnya saja. Lalu identitas penambahan, ya, ada inverse penambahan, dan komutatif. Berikutnya adalah ring. Ring adalah sekumpulan daripada dua operasi, ya, sebuah himpunan dengan dua operasi yang biasanya didenotasikan dengan plus dan minus untuk penambahan dan perkalian, yang mana memenuhi properti daripada 1 sampai 9. Berikut adalah propertinya. Ditambahkan dengan perkalian di sini untuk ring. Multiplication is close, ya. Dimana untuk masing-masing A dan B anggota himpunan N, A dikali B mod N, yaitu adalah hasil akhirnya berada pada rank himpunan N. Lalu multiplication is associative, ya, juga sama dengan addition. One is a multiplicative identity. Multiplication dan addition satisfy the distribution law, di mana untuk setiap A, B, dan C anggota himpunan N, A ditambah B dalam kurung dikali C itu akan sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Dan yang terakhir, multiplication is commutative, ya. Untuk setiap A dan B anggota himpunan N, A dikali B itu akan sama dengan B dikali dengan A. Contoh di sini, silakan dibuktikan nantinya. Tadi untuk perkalian Lola, ya.
Berikut tambahan setelah kita membahas group dan ring sebelum ke field, itu adalah Euler-V function. Nah, di dalam aritmatika modular akan sangat penting untuk mengetahui di saat pada saat kita mengetahui A dan B, persamaan berikut A dikali X sama dengan B mod N. Bapak ulangi, A dikali X sama dengan B mod N. Nah, dari A dikali X sama dengan B mod N itu mempunyai sebuah solusi. Contohnya, akan ada persisnya satu solusi kepada persamaan 7X sama dengan 3 mod 143. Tetapi, tidak akan ada solusi untuk persamaan 11X sama dengan 3 mod 143. Ya. Bagaimanapun, akan ada 11 solusi untuk persamaan 11X sama dengan 22 mod 143. Berikut adalah contohnya. Untuk pembuktian yang terakhir, ada 11 solusi. Contohnya di sini kita ambil 11X sama dengan 22 mod 143. Ya. X itu akan kita gantikan nilainya dengan 11. 11 dikali 11 sama dengan 22 mod 143. Ya. 121 sama dengan 22 mod 143 dengan menggunakan algoritma Euclidean. Itu akan kita pindah ruaskan tanpa di sini memberikan dampak atau efek negatif kepada angka yang kita pertukarkan ruasnya. Jadi 143 sama dengan 11 kali 11 tambah 22, 143 sama dengan 121 tambah 22, ya. 143 ya sama dengan 143. Nah, aturan daripada Euler-V function ini, ya, jika GCD, jadi kita pakai greatest common divisor atau FPB, ya, faktor persekutuan terbesar, A dan N sama dengan 1, maka akan ada persisnya satu solusi. Ya. Jika hasil pencarian GCD dari A dan N itu 1, ya, maka akan ada satu solusi. Kita akan cari nilai C sedemikian rupa sehingga A dikali C itu akan sama dengan 1 mod N. Dan lalu kita komputasikan X sama dengan B dikali C mod N. Tetapi aturan yang kedua, jika G sama dengan GCD A dan N tidak sama dengan 1, ya, dan GCD A dan N itu dapat terbagi, ya, maka ada G solutions. Ya. Nah, persamaan berikut itu dapat diterapkan di mana A extension dikali X extension sama dengan B extension mod N extension. Dengan aturan A extension itu sama dengan B dibagi A dibagi G. Ya, B extension itu B dibagi G dan N extension itu adalah N dibagi G. Nah, jika X extension adalah berupa A solusi untuk persamaan di atas, maka X sama dengan X extension dibagi dengan ditambah dengan I dikali dengan N extension untuk 0, ya, untuk himpunan atau rank 0 kecil sama dengan I kecil dari G. Ini merupakan sebuah solusi kepada original. Ya. Jika selain itu, maka tidak akan ada solusi. Contoh berikut, ya, berapa ya Pn daripada N sama dengan 11. Nah, jawabannya himpunan N 11 itu mulai daripada 0 sampai dengan 10. Ya, maka kita komutasikan setiap anggota himpunan, ya, mulai daripada 0 sampai 10, ya. Maka Euler-V function atau Vn daripada N sama dengan 11 itu adalah 10. Oke, untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini. Kita akan sambung untuk membahas terkait Euler-V function advance, ya, dan Chinese remainder theorem pada pertemuan berikut.